Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, saya izin menggunakan dua perangkat lagi ya, dan tidak bisa nih buka kamera, masih belum benar nih laptopnya. Oke, saya akan coba untuk menjelaskan materi kita yang hari ini. Ya, ini adalah materi terakhir ya untuk mata kuliah basis data. Nanti kita akan mempelajari praktek ya nantinya ya setelah UTS. Nah, ini sebetulnya teori yang terakhir ya. Tapi saya majukan agar kalian bisa nggak terputus materinya. Ini nggak bisa display ya. Oke, sudah. Ini adalah kelas 13 tadi diajukan ke pertemuan 7 gitu. Saya nambung kalian tabel-tabel dulu ya setengah semester. Nanti kita akan belajar praktek dan jurnal bagian. Nah ini kita ya yang ke-7 itu ada normalisasi. Setelah kemarin kalian itu membuat menggunakan AI ya untuk membantu sih, tapi juga kan menggunakan Microsoft ataupun PMS itu ya. Maaf Ibu, ya. Suara Ibu dari tadi putus-putus Bu. Terus ya ini di sini mungkin sinyalnya jadi jelek. Halo, terputus kan? Iya Bu, masih kurang jelas suaranya Bu. Mana loh? Sinyalnya ya, maafin. Ini agak jelas. Dan jelas. Dengar? Terdengar Bu. Ya oke. Materi kita tentang normalisasi database. Nah, ini setelah kalian tabel kita membuat rancangan IAI dan kita masuk ke proses database. Jadi ada ada melakukan normalisasi tingkat rendah tinggi. Nah, kita lihat yaitu adalah formal menggunakan rancangan data untuk menghasilkan timbal yang bebas anomali. Itu ada insert dan delete. Kemudian maka proses pembentukan struktur data sebagai dasar ambiguitas bisa kan gitu. Jadi ada yang data ambigu gitu ya, gitu yang double kosong bisa dihilangkan ya. Caranya masih ya oke ya. 3 kriteria tabel dikatakan baik normal gitu ya. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijaga aman atau lossless decomposition ya. Dan yang kedua, terpelihara dari kegentungan fungsional pada saat perubahan atau dependency prevention preservation. Jadi ketergantungan itu sudah terpelihara ketergantungan datanya gitu ya. Jadi pas data ada yang berubah, namun tidak tabel yang lain ikutan berubah gitu ya. Misalnya nih ya, kita beli baju satu ya. Maaf Ibu. Hilang lagi suaranya. Iya Bu, masih putus-putus gitu. Gimana ya? Saya nggak ada ini. Halo. Bisa dengar? Terdengar Bu. Tapi putus-putus. Ya, kayak gitu. Di sini sinyalnya lagi jelek ya. Nah, ini ada yang ketiga, tidak melanggar
Boys Code Normal Form atau BCNF ya. Nah, apa aja sih yang BCNF ini ya, kita lihat. Di jenis normalisasi itu ada kapan ya, tergantung ya kapan kamu mau normalisasi apa gitu. Jadi normal tahap pertama ya, the first normal form, bentuk normal kedua, ada normal tahap ketiga, ada bentuk Boys Code Normal BCNF, kemudian ada bentuk normal tahap keempat ya, 4F, kemudian tahap bentuk normal tahap 5 NF, kemudian domain key form, kemudian bentuk normal ya, dan seterusnya jika masih membutuhkan gitu. Tapi misalnya orang sampai 4 atau 5 aja sudah cukup gitu ya. Nah, kita lihat ya, ini ada tabel, bentuknya itu awalnya tidak normal gitu ya. Nah, kemudian masuk ke bentuk normal ke-1 ya, menuju itu hilangkan dulu perulangan grup gitu ya. Kemudian dibentuk tahapan normal 1, kemudian hilangkan juga ketergantungan parsial. Bentuk normal kedua itu dilanjutkan dengan proses menghilangkan ketergantungan transitif. Kemudian bentuk normal ketiga itu menghilangkan anomali-anomali dari hasil dari ketergantungan fungsional. Kemudian bentuk BCNF ya, atau yang keempat itu menghilangkan ketergantungan multi value. Oke, ini BCNF-nya. Kemudian bentuk normal keempat ada 4NF itu menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Kemudian yang kelima bentuk normal yang kelima ya. Nah, ini udah normal gitu. Jadi seperti itu ya, tergantung kebutuhan ya. Ini taruhnya di mana gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang BCNF, ini 4, 5, 6 ya. Bentuk domain 7 itu domain key normal, kemudian yang bentuk ke-6. Nah, kita lihat aja di contoh ya. Ini ada tabel, tapi tabelnya belum normal ya. Nah, dari mana kita tahu gitu ya bentuk tidak normal ini dimaksudkan suatu kumpulan data yang yang diperoleh ya dari format-format yang beraneka ragam sehingga terdapat duplikasi ya. Nah, tabel yang bentuk terdapat masih duplikasi dan pengulangan data bisa saja tidak sempurna atau tidak lengkap ya, dan sesuai dengan fakta di lapangan gitu ya. Nah, di sini ya. Ini tabelnya bentuknya tidak normal ya. Ini udah di merge ya, ada si Roma, TI gitu ya. Dia SI, kemudian ada kode mata kuliahnya ada 2, muncul sistem basis data juga ya. ID dosennya itu siapa ya, kemudian nilai gitu ya. Nah, ini ada yang double ternyata ya. Double nih kode matematikanya, di sini juga 1 gitu ya. Nah, ini bentuk tabel yang tidak normal. Tapi kalau di Excel gitu ya, itu sah-sah aja kita buat seperti itu ya. Ternyata di database itu tidak boleh ya, ini bentuk yang tidak normal. Nah, pada tahap normal pertama atau first NF, maka ciri-cirinya first NF itu adalah jika sebuah tabel tidak memiliki atribut banyak ya. Artinya harus bernilai tunggal. Nah, makanya tadi kan Romanya 1 ya. Nah, makanya di sini dibuat 123 NIM, 123 Roma, 123 Roma TI gitu ya. Kemudian Beni gitu ya. Nah, ini semuanya tabelnya isinya buat si Roma. Kemudian ini yang buatnya si Beni gitu ya. Kita lihat lagi, jika sebuah tabel tidak memiliki atribut turunan dan derived value. Kemudian jika sebuah tabel tidak memiliki record yang bernilai ganda atau redundansi. Oke, saya cari kacamata dulu ya. Ya udah deh, kacamatanya jauh nih. Nah, kemudian atribut composite atau kombinasinya dalam domain data yang sama gitu ya. Dan setiap atribut dalam tabel harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi gitu ya. Nah, ini perubahan di normal pertama ya. Dari tabel di atas masih terdapat atribut yang muncul secara berulang gitu ya. Artinya kita harus melakukan tahap normalisasi kedua gitu ya. Nah, karena di normalisasi pertama itu disyaratkan harus bernilai tunggal tadi ya. Sebuah tabel tidak memiliki atribut composite, maka domain datanya sama gitu ya. Nah, intinya yang atas yang ini ya tidak, yang ini harus bernilai tunggal. Kemudian karena bentuknya masih tidak normal, dinormalisasi nih di tahapan
2 gitu ya. Nah ini ya, ini bentuk normal 2NF ya, terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi 1NF dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki functional dependency pada primary key. Makanya di sini yang dipecah adalah kode bentuk ya tabel kuliah ya bentuk 2NF, diambil kodenya, nama mata kuliahnya, dosennya dan nama dosen. Nah, ini untuk tabel mata kuliah sebetulnya. Ini kemudian bingung kan ya. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan pada primary key, maka atribut tersebut harus dipindahkan atau dihilangkan gitu ya. Nah, di sini juga kata kuncinya adalah jika telah memenuhi 1NF, maka semua atribut selain primary key secara utuh memiliki functional dependency pada primary key ya. Nah, kita lihat ya, ini bentuk ya, tadi kan tabelnya udah gini ya. Kemudian diambil yang kuning saja ya sampai nama dosen. Sedangkan yang ini belum diambil, nah itu bentuk 2NF. Nah, kemudian ada bentuk normal ketiga ya. Third NF ya, jika memenuhi bentuk normal ketiga terpenuhi jika telah memenuhi bentuk kedua dan jika tidak ada atribut non primary key yang ya. Dan untuk setiap functional dependency dengan notasi X A, maka X harus menjadi super key pada tabel tersebut atau A merupakan bagian dari primary key pada tabel tersebut gitu ya. Nah, ini bentuk dari third NF ya. Tadi ada tabel mahasiswa karena tadi ada NIM ya. NIM nama dan prodinya apa, kemudian tabel dosen ya, ID dosen dan nama dosen itu juga satu tabel. Tabel mata kuliah ya, kode mata kuliah, nama mata kuliah dan dosennya siapa. Kemudian tabel nilai ya, ini ada NIM ya, kode mata kuliahnya dan nilainya berapa gitu ya. Nah, di sini ini baru bentuk normal ke-3 gitu ya. Oke. Sedangkan untuk tadi itu ya, ini udah mencapai gitu ya. Nah, kalau udah sampai sini ya, kalau yang di contoh kita ini, dia udah sampai tahapan ketiga itu bentuknya sudah normal gitu ya. Sudah tidak ada ini lagi, tidak ada ketergantungan atribut non primary key lagi di sini gitu. Karena memang udah dipecah-pecah ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan tidak? Halo? Silakan jika ada pertanyaan. Ya, Bima. Apa ini? Udah paham untuk menormalkan tabel-tabel? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, Egan. Itu kan tadi ada 8 ya, Bu. Berarti kalau misalkan sudah contoh seperti ini cuma sampai tahap 3, kalau misalkan sudah betul itu berarti sudah selesai ya, Bu. Tidak perlu ya, semuanya dipakai. Ya, betul. Udah selesai. Udah selesai seperti itu. Karena bentuknya udah normal ya. Kalau di sini kan cuma sampai 3. Karena bentuknya udah normal. Ini kan tadi tabelnya besar seperti ini ya. Ini kan contoh sederhana ya. Dari sini aja kita udah bisa lihat sih gitu ya. Mana sih yang bisa kita jadikan tabel tunggal gitu ya. ID dosen, nama dosen satu ini ya. Satu tabel gitu ya. Mata kuliah, nama mata kuliah dan ID dosen juga satu tabel gitu ya. Mahasiswa dan prodinya juga satu tabel. Kemudian di ini mahasiswa, mata kuliah ya, nama mata kuliah atau kode mata kuliah sama nilai itu juga satu tabel. Itu juga bisa gitu ya. Jadinya di sini walaupun sampai 8 itu juga nggak masalah, yang penting tabelnya sudah
normal gitu ya. Gini baik, Bu. caranya normal. Heeh. Jadi kemarin kalian kan sudah punya tabel ya. Nah itu coba dinormalisasikan dan setelah kita UAS ya itu akan kita bahas ya. Kita akan ngambil 2 kali pertemuan untuk diskusi apa yang kalian buat gitu ya. Sampai rancangan untuk normalisasi ini. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Oke, Wima, terima kasih. Ada lagi yang lain? Maaf Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Berarti yang menormalisasi pembuatan tabel itu diperiksanya setelah UAS berarti ya Bu ya? Ya, enggak, sekarang kalian kerjakan, nanti presentasinya setelah UAS gitu ya. Kalian kan kemarin udah bikin tabel ya, tapi ini bikinnya Iya, di perancangan aja, nggak usah di SL-nya dulu gitu ya. Nah, itu kalian coba pecahkan lagi, kan kemarin udah bikin tuh ERD-nya sampai tahapannya gimana tuh menentukan primary key-nya. Nah, sekarang dari tabel yang udah kalian buat gitu ya, kalian coba normalisasi mana sih yang bisa dipecah dan dibuat lebih menjadi tabel tunggal lagi gitu ya. Tadi kan tabelnya 1, ternyata bisa dinormalisasi jadi 4 gitu. Baik Ibu, terima kasih. Kan ya ini NIM ke sini ini bisa nih ya. Nah, kemudian kode mata kuliah dengan mata kuliah ini juga bisa ya. Ini juga bisa ke ID dosen, ini semua tabelnya bisa dihubungkan karena dia ada yang menjadi primary key di tempat lain gitu. Ini bisa digabung tabelnya, tadi kan 4 terus dibentuk tabel yang normalnya gitu. Bu izin bertanya, untuk Ya, oke. atribut di tabel baru itu harus primary key, Bu. Ya, yang depannya iya. Ya. Karena kan setiap tabel itu harus ada primary key-nya ya. Kemudian dia juga kalau antar tabel ini ya, jangan sampai misalnya ini nggak ada, ini kan nama dosen, kemudian ini alamat dosen, terus nggak ada ID-nya, itu nanti tabelnya mau di-linkkan ke siapa, itu kan nggak bisa ya. Kalau ada seperti ini ya, nah ini ke sini, ini bisa digabungkan. Kemudian NIM ke sini bisa digabungkan. Ini ke kode MK juga bisa digabungkan. Nah, jadi gimana kalian nanti memecahkan ataupun membentuk atau menormalisasi tabel yang kalian buat gitu ya. Kalau seandainya ada tabel yang tidak ada fungsionalnya gitu, tidak ada tidak bisa dihubungkan dengan tabel lain, maka itu adalah tabel yang tidak berguna gitu. Untuk apa gitu data itu, nanti ngaksesnya buat apa gitu. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, oke, silakan Novalino. Untuk buat tabel itu dari tugas-tugas sebelumnya atau buat konsep baru lagi, Bu? Dari tugas sebelumnya aja ya. Kan kalian udah bikin tabel ya, ternyata nih masih ada yang belum normal, kira-kira apa gitu ya. Kalau seandainya ada ID-nya yang belum dimasukkan ya boleh aja sih ditambah gitu. Oh ya ternyata saya laf nih di sininya masih kurang gitu ya. Ini belum normal. Pokoknya gimana kalian membuat tabel kalian sampai benar gitu ya. Sampai dia normal gitu. Izin bertanya lagi, Bu. Ya, Saya lihat berarti ini lebih mirip ke model relasional ya, Bu? Karena kan di model relasional juga ada kalau kardinalitas many to many itu dia buat tabel baru yang kayak buat nyambungin ke tabel lain, Bu. Iya, di sini agak mirip-mirip ya. Tapi ini tahapan memecah jadi normal 1, 2, 3-nya harus dijelaskan ya. Ini bentuk 1, ini bentuk kedua, ini bentuk 3. Kalau sudah ini bentuk yang paling normalnya adalah bentuk sampai tahapan mana gitu ya. Jadi gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, oke. Terima kasih Novalino. Oke, Muhammad. Ini apa ya, Muhammad? Iya, ya kan tadi kan saya ID dosen. Nah, misalnya kan dosen itu ada ID mata kuliah. Apakah kita boleh pakai ID mata kuliahnya, jadi nggak pakai ID dosennya gitu, Bu?
ID mata kuliah itu ID yang melekat di mata Iya, kuliah. yang di dosen. ID mata kuliah itu sama dengan kode mata kuliah. ID dosen itu melekat pada dosen, ID mata kuliah melekat pada mata kuliah. Oh ya, iya Bu. Oke Bu, makasih Bu. Gitu ya. Ya oke Muhammad. Makasih, ada yang lain? Maaf Bu, izin bertanya lagi Bu. Ya Noval. Kalau misalkan misalkan tabel mata kuliah tuh dia bisa berhubungannya sama mahasiswa sama dosen, itu nanti ID dosen sama ID sama NIM itu dimasukin ke tabel mata kuliah juga atau enggak Bu? Atau satu aja? Atau harus dua-duanya Bu? Boleh satu aja atau boleh dua-duanya, tergantung tabel kamu itu nanti untuk apa gitu. Kalau misalkan tiga-tiganya gitu, misalkan mahasiswa, dosen sama nilai itu berhubungan sama mata kuliah, itu berarti masukin primary key dari tiga-tiganya Bu? Tapi kan itu yang paling penting kalau di sini kan dia ngambilnya kode mata kuliah ya. Jadi si mahasiswa ini mata kuliah ini nilainya ini. Oke Bu. Kalau dimasukkan ID dosen di sini jadi kan bingung. Yang dapat nilainya siapa, mahasiswa apa dosennya? Iya Bu, maksudnya kalau misalkan di kasus lain gitu Bu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Sama oke, itu Bu. oke. Jadi Ya. tadi setelah UAS atau setelah UTS ya Bu? Mengerjakan ini sebelum UTS, tapi nanti presentasinya setelah UTS. Oke, Ya. baik Bu. Terima Kerjakan kasih Bu. sekarang. Jadi minggu depan kan kita UAS ya. Setelah UAS itu nanti saya akan langsung manggil satu-satu gitu ya. Kalian ini 2 kelas ya. Nah, kalau 2 kelas nanti pas presentasinya akan kembali ke kelas masing-masing ya. Biar waktunya cukup. Soalnya ini kan 60 ya, jadi waktunya nggak cukup ya. Biar saya juga nggak bingung siapa gitu ya. Nanti kita Jumat setelah UTS kita masuknya per kelas masing-masing. Karena sudah ngambil nilai sehingga lebih mudah sih waktunya. Kalau materi sih nggak apa-apa saya gabung gitu ya. Karena kan kita kalau online gini tidak terbatas ruangan gitu ya. Oke, terima kasih. Yang lain silakan jika masih ada pertanyaan. Maaf Bu, maaf berarti. Ya, oke silakan. Cepat dulu nih Mas. Duluan. Oke. Kalau kemungkinan semua tabel itu udah nggak bisa dipecah lagi tuh bagaimana Bu? Misal Kalau dari sudah awal. kemungkinannya sudah tidak bisa dipecah lagi berarti itu udah bentuk normal. Oh baik, berarti nggak perlu ditambahin apa-apa ya Bu? Iya, ini udah bentuk normal ya. Kalau Iya. dicontohin. Ya. Iya. Oke baik. Ya, terima kasih Bu. Iya baik Bu. Sama-sama. Ada siapa lagi? Aska ya? Tadi ya. Sebenarnya tadi udah rada kejawab sih dari pertanyaan Dino. Berarti misalkan nih Bu, saya ada tabel yang kalau mau dipecah tapi dia kurang 1 atau 2 atribut, itu boleh ditambahin atau enggak Bu? Apa ya udah biarin aja? Kalau seandainya masih kurang gitu ya, artinya kamu bisa aja sih restruktur tabel kamu yang awal gitu ya. Karena kan kadang ya itu dia tadi ya, insight-nya belum ketemu ya di awal ya. Iya. Itu boleh-boleh aja sih, sehingga kamu karena di atasnya itu juga salah tabelnya gitu ya. Oh ya ini masih kurang ya gitu ya, atributnya masih kurang ya udah di ini aja, berarti direvisi aja. Boleh revisi aja. Direvisi. Nah kalau revisinya saya kurangin atributnya boleh gak Bu? Misalkan ternyata ini nggak penting nih gitu. Ya boleh aja. Boleh Bu. Oke deh Bu. Nah kamu Masih. salahnya di atas ya. Pas di perancangan gitu. Oke, ada lagi selain Dino sama Aska. Terima kasih ya. Nah ini tahapan kita sampai normalisasi aja ya di konsep database ini. Kemudian nanti kita lanjut ke praktek ya. Saya jadi bingung prakteknya itu pakai yang mana gitu ya. Ibu tadi izin memastikan lagi untuk primary key berarti Ya. pilih salah satu aja ya Bu untuk primary key. Iyalah, kan primary key itu 1. Iya, jadi bebas maksudnya mau yang mana aja. Misalkan ada NIM, ada ID matkul tadi, bebas yang mau milih NIM atau kode matkul gitu. Kamu mau tabelnya tabel apa? Misalkan di tabel nilai kan ada NIM sama kode matkul, itu kan dua-duanya primary key di tabel asal. Itu bebas kan, salah satu aja yang dipilih di antara itu 2. Ya, tetapi tetap kamu harus logis ya. Misalnya ini mata kuliah. Misalnya kamu balik, ini mata kuliah ini NIM, kan bingung. Si mata kuliah ini nilainya A gitu ya. Kalau ini kan bacanya mahasiswa dengan NIM ini ya,
dia ikut mata kuliah ini, nilainya A. Kalau kamu balik, misalnya ini mata kuliah ini kode mata kuliah apa nih? Basis data. Mata kuliah basis data, NIM-nya ini nilainya A, kan bingung juga ya urutannya. Oh iya, paham Bu. Tetap logis ya, gitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kenapa harus ngurutnya logis juga? Ya biar nanti si programmernya nggak bingung. Saya mau narik datanya dari tabel mana nih gitu ya. Nah kayak gitu-gitu. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan? Nah, jadi saya bebaskan untuk minggu ke-7 untuk lanjutkan tugasnya ya. Nanti kita ketemu lagi di minggu ke-9 setelah UTS ya. Sebetulnya udah ada sih, udah saya siapkan gitu ya, tinggal tapi belum dimunculin aja ya. Masih di hide ya, saya sebetulnya materinya udah ada semua gitu ya, tapi masih di hide. Nanti di pertemuan itu akan saya munculkan. Izin bertanya Bu. Ya Umar, silakan. Untuk UTS-nya tuh bentuknya tuh seperti kuis atau tugas yang kita kerjakan atau gimana Bu? Ya saya biasanya UTS itu pilihan ganda ya, karena kita online, enaknya itu pilihan ganda. Ya. Nah kan ini tugas kalian udah ada nih. Nanti akan lebih ke pilihan ganda. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain, silahkan. Tidak ada. Jika tidak ada, mungkin hari ini saya cukupkan. Kalian bisa istirahat, gitu ya. Bisa sambil baca sih persiapan untuk minggu depan. Kalau boleh tanya, sekarang berapa SKS? Untuk basis data ada 3 SKS Bu. Enggak totalnya atau mata SS kalian di semester ini. 19 Bu. 19 itu berapa mata kuliah? 8 Bu. Oh 8, cukup banyak juga ya. Oke, hari ini tidak saya berikan tugas dulu ya, cukup persiapan untuk UTS. Dan saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini saya screenshot dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.